Salam kasih sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis Gereja yang terhormat, saya Thomas Widodo mewakili orang tua mempelai keluarga Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Rudi Pranoto beserta Ibu Francisca Retno Hardianti, Sarjana Hukum, dan Bapak Ade Hamidi beserta Ibu Evi Suryatin. Kami menyerahkan anak kami, Fradira Wigata Perwira Pranantia dan Afra Alvera Askia Fitra, agar diberkati dan diteguhkan pernikahannya dalam ibadah khusus hari ini, Jumat tanggal 23 Januari 2026. Demikian penyerahan kami. Atas perhatian dan perkenannya, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih. Yang kami hormati Bapak Thomas Widodo beserta calon mempelai dan keluarga. Salam sejahtera di dalam Kristus. Kami ucapkan selamat datang di GKJ Salatiga Selatan. Mewakili Majelis Gereja, saya terima penyerahan calon mempelai untuk diberkati dan diteguhkan dalam pernikahan kudus pada hari ini. Untuk itu, calon mempelai dan segenap keluarga, kami silahkan memasuki rumah Tuhan. Saudara-saudara umat Allah yang terkasih, khususnya para orang tua calon pengantin dan teristimewa calon mempelai berdua yang berbahagia. Atas nama majelis, kami menyampaikan selamat datang di rumah Tuhan di sini dalam ibadah khusus, pemberkatan dan peneguhan pernikahan bagi saudara Fradira Wigata Perwira Pranantia dan saudari Afra Alvera Askia Fitra. Semoga Allah berkenan memakai ibadah ini untuk mencurahkan berkat, rahmat, dan damai sejahteranya. Calon mempelai serta kita semua yang hadir dalam ibadah ini. Marilah kita berdiri dan menyambut kehadiran calon mempelai memasuki rumah Tuhan.
Pada hari ini kita bersekutu bersama dengan kedua saudara kekasih kita, Saudara Fradira Wigata Perwira Pranantia dan Saudari Afra Alvera Askia Fitra, dalam ibadah khusus memohonkan berkat dan anugerah Allah atas rancangan hidup kedua saudara kita ini, untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan. Pernikahan adalah berkat dari Tuhan. Tuhan menghendaki agar pernikahan ini menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang memasukinya. Namun pernikahan tidak lepas dari berbagai tantangan. Oleh karenanya kita bersama-sama hendak mendukung dalam doa dan permohonan bagi kedua mempelai, agar pertolongan Tuhan menjadi sumber kekuatan dan landasan hidup mereka berdua. Dalam pengasihan Allah, kita alaskan ibadah ini pada pengakuan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah sumber kehidupan dan Tuhan Yesus Kristus sumber cinta kasih sejati, serta dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita sambut dengan pujian NKB 3 bait 1 dan 3. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menghayati kasih setia Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan.
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan sumber cinta kasih sejati. Ia memberikan kasih yang sempurna kepada kami, kasih yang tiada berkesudahan. Oleh karena itu, nyalakanlah api cinta kasih yang menghangatkan batra kehidupan kami. Jadikanlah irama cinta kasih kami menjadi irama puja bakti dan kasih kami kepadamu, agar di dalamnya kami menikmati damai sejahtera-Mu. Sekarang saudara berdua, Mas Diga dan Mbak Afra, kami undang untuk Anda berdua bangkit berdiri dan dengarlah amanat hidup pernikahan. Amanat hidup pernikahan terambil dari surat Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 25 yang demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian amanat hidup pernikahan. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan sambut dengan pujian bahasa cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama menghayati firman Tuhan untuk pagi ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus agar kita dikuasai olehnya, sehingga kita mengerti memahami kitab suci dengan benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah kasih, dan ajarilah kami mengasihi. Kami mendapatkannya lewat Alkitab yang adalah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan untuk kami semua, khususnya saudara kami Fradira dan Afra, sehingga ketika mereka bersepakat untuk menjadi satu, suami, istri, satu bagi yang lain, maka hanya dengan petunjuk firman-Mu kami mengerti, memahami apa yang Engkau kehendaki atas hidup rumah tangga mereka. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami, sumber cinta kasih sejati, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mas Fradira dan Mbak Afra yang dikasihi Tuhan, dan kita semua yang hadir. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Injil Matius. Bagi yang bawa Alkitab bisa dibuka kitab sucinya. Bacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 19 ayat 4 sampai dengan 6. Kitab Injil Matius pasal 19 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman ini, namun yang melaksanakan dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Mas Diga serta Mbak Alfra, Shalom. Kehidupan suami istri itu seringkali digambarkan sebagai kehidupan berumah tangga. Di situ ada kata rumah, berarti seperti bangunan, ya. Jadi rumah tangga itu seperti bangunan rupanya. Nah, sekarang kalau suami istri, relasi suami istri atau mereka yang tadinya laki-laki dan perempuan menjadi satu, lalu membentuk sebuah ikatan dan disebut bangunan yang namanya rumah tangga, maka Mas Diga, saya mau tanya nih, karena pada waktu pendadaran kurang satu yang ditanyakan ini. Tapi tenang saja, tidak mempengaruhi kelanjutan ini, gitu ya. Tetap diberkati, aman kok. Saya mau tanya, kemarin belum ditanyakan. Kalau rumah tangga kan berarti kan ada bangunan toh. Pimpronya siapa, Mas?
Jangan kau katakan Mas Juli ya. Mas Juli itu bangunan beneran. Siapa Mas? Pimpro. Untuk di sini saya sebagai kepala keluarga, Pak. Oh, kamu Pimpronya. Bukan yang punya rumah. Bukankah kamu yang bikin rumah ya? Sorry, maksud saya bukan bikin rumah, tapi bukankah kamu yang nanti akan tinggal di dalamnya? Mbak Afra, siapa Pimpronya? Pimpinan proyeknya siapa? Mbak Afra? Mas Diga, Pak. Siapa? Mas Diga, Pak. Mas Diga. Itu juga yang nanti akan tinggal bersamamu. Tak kasih tahu ya Mbak Afra dan Mas Diga. Pimpinan proyek yang punya proyek pembangunan itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang pimpronya. Pimpinan proyeknya itu Tuhan Yesus. Mari kita lihat sekarang, kita buktikan apa benar pimpinan proyeknya itu, pimpronya itu adalah Tuhan Yesus. Mari kita dengar lagi. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi yang membuat ada laki-laki dan perempuan adalah Tuhan Yesus. Tak mungkinlah ada bata tanpa semen. Kecuali zaman dulu nggak pakai semen katanya, pakai lempung ya. Tapi kan nggak kuat. Jadi yang standarnya ya batu bata atau apapun itu ya. Oh itu yang kotak-kotak itu apa itu? Nah batako dan sebagainya itu pasti ada perekatnya ya, semen dan sebagainya, kapur dan seterusnya. Nah jadi Mas Diga dan Mbak Afra udah jelas di sini kan, nggak mungkin ada bangunan kalau hanya laki-laki saja. Maka pada waktu itu dibikinlah pada awal kisah penciptaan, Mas Diga pasti ingat ya, pada waktu diciptakan manusia yang namanya perempuan, yang laki-laki ngapain Mas? Adam, Pak. Ya tahu saya Adam. Dia sedang apa? Memetik buah apel. Ah itu setelah apa ada perempuan. Ya, ketika itu dia baru tidur. Dia baru tidur Mas Diga, baru tidur. Ya tertidurlah laki-laki itu. Lalu Tuhan Allah mengambil tulang rusuknya, satu tulang rusuknya untuk dijadikan perempuan. Jadilah Mbak Afra Mas. Jadi Mbak Afra itu tulang rusukmu. Nah, kenapa kok tidur Mbak Afra? Kenapa sih pada saat kau diciptakan Mas Diga tidur? Kenapa? Karena kalau enggak tidur, yang namanya laki-laki itu selalu saja banyak komen, tidak hanya di WhatsApp. Tapi kalau pada waktu itu ya, manusia laki-laki itu, Tuhan, hidungnya dibikin mancung tapi yang kira-kira 20 cm gitu. Aduh Tuhan, ternyata bibirnya Tuhan itu kurang gini, kakean tuntutan laki-laki itu. Nah, lalu dibikinlah manusia laki-laki itu tidur supaya nggak cerewet gitu, tidur. Nah baru tahu-tahu udah di depannya udah ada wanita. Berarti kan bahan bangunannya, materialnya itu yang bikin Tuhan. Lah yang bangun siapa? Tuhan juga. Tuh kan, nih. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Yang bikin satu daging itu adalah Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, nah ini kalimat terakhir ini yang titik poinnya di sini. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, berarti yang menyatukan itu Tuhan. Jadi proyek itu adalah proyeknya Tuhan, bukan proyeknya laki-laki atau perempuan. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak boleh diceraikan manusia. Karena yang bikin Tuhan,
Jadi bangunan yang namanya rumah tangga nggak boleh dipecah, nggak boleh dipisahkan oleh manusia. Karena manusia adalah bangunan itu sendiri. Nah, sudah jelas sekarang ya, jangan main-main, karena yang punya proyek adalah Tuhan. Ya. Nah, itu sebabnya setelah selesai Tuhan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan dan menjadi satu kan. Dan itulah yang namanya pernikahan. Dan dalam kekristenan mereka berdua diberkati. Berarti setelah menjadi satu dan diberkati, itu tandanya Tuhan sudah merestui. Ya, orang tua iyalah pasti. Tapi Tuhan itu juga merestui bersatunya Fradira dan Afra. Nah, kalau sudah berani mendapatkan pemberkatan, maka kalian berdua juga harus berani saling setia. Nanti akan kau ucapkan janji itu di hadapan kami, tapi yang penting di hadapan Tuhan. Janji nikah. Hafal? Tidak, enggak apa-apa. Yang penting kau hayati saja. Ya. Nah, berani diberkati berarti berani untuk saling setia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya caranya agar bisa saling setia? Supaya bisa saling setia, maka Anda berdua harus bertahan. Dan ini yang sulit, Mas Fradira dan Mbak Afra, bertahan dalam hidup rumah tangga. Bangunan rumah itu kena angin, kadang-kadang puting beliung, kadang-kadang kena hujan deras sekali, anginnya mobat-mabit dan sebagainya, itu bisa bertahan, ya, itu berarti mereka sedang merekatkan diri di tengah goncangan. Ya, kalau itu dunia rumah tangga yang maksudnya ada relasi suami istri, maka itu sebenarnya masalah yang besar. Angin itu masalah yang besar yang mungkin akan Anda hadapi dan kalian harus bertahan. Dan disitulah poinnya, bertahan itu adalah kata yang sulit untuk diterapkan. Bertahan. Nah, kenapa? Kenapa harus bertahan, Pak? Iya, supaya tidak retak oleh goncangan angin yang besar, supaya tidak roboh, supaya bisa tetap kuat, itu harus bertahan. Yang bertahan itu harus Anda berdua, tidak bisa bertahan itu seorang diri. Yang laki-laki tok yang bertahan, enggak bisa. Atau yang perempuan tok yang bertahan, enggak bisa. Dua-duanya harus saling merekatkan diri dan bertahan. Nah, sampai di sini sudah jelas ya, bertahan. Begini, kenapa harus bertahan dan sebetulnya apa saja sih yang membuat kita harus bertahan? Ada banyak hal, Mas. Selain faktor ekstern, kan angin itu saya anggap ekstern, Mas. Ada faktor intern juga. Karena mungkin kekuatan tadinya pada waktu ngasih semen mungkin tidak begitu kuat ya. Itu dari dalam sendiri juga bisa. Maksudnya itu kasih semennya tidak kuat pada waktu itu sehingga mungkin gampang gampang goyang atau bagaimana. Nah, sama dengan Anda berdua dan kita semua yang hadir ini yang sudah berpasangan. Karena kurang kuatnya itu, maka itu tadi, goyangan-goyangan itu bisa membahayakan kalau tidak hati-hati. Nah, kalau dari faktor yang dalam, intern, ya itu biasanya karena banyak macamnya, tak kasih tahu ya Mas. Tapi mungkin saya tidak semuanya bisa menyebutkan. Di antaranya bosen. Bosen loh Mas. Bosen jadi suami. Bosen jadi istri, bisa. Bosen mendengarkan
suara-suara dari pasangannya. Bosen loh. Lah kalau setiap menit mendengarkan suaranya kan bosen. Mudeng maksud saya. Ben menit itu kayak gitu, kan bosan. Ya. Nah, terus apalagi ya? Kesalahan yang dilakukan oleh pasangan kita. Pisan pindo rapopo, ping telu rapopo, yura mungkin. Itu hal yang tidak mungkin Mbak Afra dan Mas Dika. Aku pokoknya buat kesalahan padamu ini yang terakhir kalimu, mustahil. Yang penting tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu namanya masuk lubang yang sama. Bahwa saya mungkin suatu saat berbuat salah lagi, bisa saja terjadi. Wong masih manusia kok. Cuma jangan di bulan baleni. Kalau di bulan baleni itu namanya, di Alkitab namanya bebal. Tapi kalau di baleni satu kali ora apa-apa, tapi jangan terus-terusan ya. Nah, tapi bahwa orang tidak mungkin tidak berbuat salah, itu tidak mungkin. Selama masih manusia pasti berbuat salah. Maka yang selanjutnya adalah supaya bisa bertahan harus dengan penuh pengampunan. Bunda Teresa, kenal sama Bunda Teresa? Tahu kan? Nek kenal mungkin tidak. Bunda Teresa tahu ya? Biarawati yang tinggal di India, dia membela kaum papa dan tertindas. Dia pernah mengatakan begini, bagaimana caranya bisa bertahan di tengah gempuran permasalahan cobaan hidup. Dia bilang begini, hanya ada dua, pray and forgive, pray and forgive, berdoa dan mengampuni. Hanya itu saja. Saya pernah membaca artikelnya bahwa Bunda Teresa ini supaya bisa bertahan dari gempuran dan berbagai macam cobaan dan apapun itu termasuk, dia memang tidak menikah ya, namanya biarawati. Tapi dia punya resep, doa dan ampuni. Dan itu yang bisa membuat kalian Afra dan Diga bertahan dalam rumah tangga. Berdoa dan mengampuni. Kenapa tidak berdoa saja Pak? Berdoa terus tanpa ada gerakan, tanpa ada aktivitas, tanpa ada perbuatan. Alkitab bilang apa? Ya iman tanpa perbuatan matilah. Begitu, beriman kepada Tuhan, minta sama Tuhan tapi nggak ngapa-ngapain. Gitu kan. Jadi berdoa satu, yang kedua adalah ampuni dia. Karena tidak mungkin Afra itu bebas kesalahan sepanjang hidup pernikahan kalian. Demikian juga dengan Mas Diga, gak mungkin bebas kesalahan kepada Mbak Afra selama hidup berumah tangga. Gak mungkin lah ya, gak mungkin. Pasti masing-masing dari Anda itu pernah buat salah, maka ampuni, maka ampuni, maka ampuni. Sampai berapa kali Mas? 7 kali 7 kali, ya itu dihitung matematika tidak bisa. Artinya pengampunan itu harus senantiasa ada. Wis to, kata ahli pernikahan, kata ahli pernikahan mengatakan 90% kegagalan pernikahan itu karena tanpa dua yang disebut Bunda Teresa tadi. Mereka tidak berdoa dan mereka tidak mau mengampuni. Tanpa doa dan pengampunan pasti tidak bisa bertahan. Ya, pasti tidak bisa bertahan. Ya. Suatu saat ini cerita. Saya pernah dengar di TikTok. Saya pernah buka TikTok lewat di beranda saya. TikToknya itu cerita begini. Ada seorang suami istri. Istrinya itu cerewet banget. Lalu yang laki-laki ini lalu
dia ngajak jalan-jalan istrinya. Ayo kita jalan-jalan, kita beli di sana, ya beli sesuatu, terus pokoknya sambil nyanyi-nyanyi, dia lewat di sebuah sumur yang dalam dan sudah tua. Sayangku lihat tuh, apa? Itu lihat ada sumur itu dalam sekali ya, terus dijoroke, dijlungupe gitu, dijoroke kecemplung di sungai itu, di sungai, di sumur itu, cemplung sumur. Terus suaminya, orang ana sing cerewet, tidak ada yang cerewet lagi di rumah. Habis itu beberapa menit kemudian ada jin yang keluar dari sumur itu. Ini baru kali ini saya 400 tahun tinggal di sumur ini. Baru kali ini saya dengar wanita cerewetnya minta ampun gitu. Saya putar TikTok itu keras-keras, ada yang marah, tak matikan TikToknya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ndak usah bedek-bedek, ndak usah wadul-wadul. Saya itu dengarnya di TikTok kok, kan saya nggak salah. Saya hanya menyampaikan ada TikTok begitu, saya cerita sama Mas Diga dan Bapak Afra ya, nggak usah mikir yang lain-lain. Gitu. Nah, jadi jin saja yang 400 tahun itu nggak tahan, jinnya itu pergi. Jin, setan wedi aja, porak sangar itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara Mas Diga dan Mbak Afra, jadi bertahanlah, bertahan. Kalau terjadi sesuatu yang menjengkelkan hatimu, tahan. Ingat ya, ingat saya ya Mas, kalau misalnya Mbak Afra itu menjengkelkanmu ya, ingat kata-kata saya ya, minimal jangan ingat jin tadi ya. Sabar, ampuni dia ya, dia adalah istriku. Bagaimanapun dia adalah istriku ya, maka aku mengampuninya, gitu kan? Mbak Afra, ketika suatu saat Mas Fradira menjengkelkan hatimu, ampuni dia. Mau Mbak Afra? Selama pacaran berapa tahun ini pacarannya? 5 tahun. Dia menjengkelkanmu berapa kali Mbak? Banyak. Tapi kau mengampuni enggak? Mengampuni. Mas Fradira, itu Mbak Afra sok menjengkelkanmu enggak waktu pacaran 5 tahun itu? Menjengkelkan ya? Tapi kau kenapa mau menikah? Karena kau mau mengampuninya kan? Besok akan lebih seru lagi. Saya enggak meten-meteni loh ya. Pacaran saja berkali-kali, apalagi menikah. Nah, maka ingat kata-kata saya, ampuni doa dan ampuni. Kalau sudah enggak bisa mengampuni doa, enggak sabar Pak Pendeta, saya enggak sabar. Jengkel banget aku. Ketika mau, ya, yang satu, ya gitu, ajaklah berdoa. Kalau pas mau marah tuh, kata Pak Wawan suruh kita berdoa. Ya Tuhan, saya mau marah sama Afra Tuhan. Yang situ juga, ya Tuhan saya mau marah sama Diga Tuhan. Gergeten saya Tuhan. Amin gitu ya. Berdoa dulu. Kalau mau marah berdoa dulu. Ingat ya, kalau mau marah berdoa dulu. Ingat kata-kata saya, kalau mau marah berdoa dulu. Berarti betul kan kata Bunda Teresa, pray and forgive. Jadi berdoa dan ampuni. Maka kau akan bertahan sampai tahun depan, sampai maut memisahkan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan sejenak dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Engkau mengajar kami bagaimana kami menjalin relasi dalam rumah tangga. Ajar kami untuk bertahan dari goncangan,
dari sesuatu yang akan dihadapi oleh saudara kami berdua, yang sepakat mau menjadi suami istri satu bagi yang lain. Biarlah mereka berdua bertahan dengan doa dan pengampunan. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan mereka, rumah tangga baru ini, ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuat kuasa. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan menerima persembahan pujian dari Dixon and Friends. Like they're not shining, her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I'm talking about her, she won't believe me. And it's so sad that she don't see what I see. But every time she asks me to, I look okay, I say.
Demikian tadi pujian, syairnya sungguh amat dalam itu kalau dirasakan, sampai jadi debu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sakramen, maaf Bapak Ibu dan Saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja. Dalam kebaktian ini akan dilayankan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi saudara kita yang terkasih Fradira Wigata Perwira Pranantia dan saudari Afra Alvera Askia Fitra. Tuhan Allah memperkenankan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup dalam perkawinan dan membangun keluarga seperti dalam firman-Nya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Adapun kewajiban orang yang hidup dalam perkawinan adalah yang pertama mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong. Yang kedua menjaga kelestarian keluarga karena Allah mengendaki yang telah dipersatukannya tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang ketiga menjaga kekudusan keluarga karena Tuhan mengendaki agar suami istri memelihara perkawinan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang keempat mendidik keluarga dengan selalu silih asah, silih asuh dan silih asih berdasarkan firman Tuhan. Yang kelima senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan bekerja dengan tekun dan jujur sehingga dapat menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Jemaat yang terkasih, Saudara Fradira Wigata Perwira Pranantia dengan Saudari Afra Alvera Askia Fitra, pada hari ini akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya. Jemaat sekalian yang hadir di sini menjadi saksi atas peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan mereka. Sekarang mempelai berdua dipersilakan berdiri dan maju ke depan sini. Ya.
Saudara Fradira Wigata Perwira Pranantia dan Saudari Alfera Askia Fitra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara berdua telah membuat keputusan untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Agar jemaat menyaksikan keputusan saudara berdua dipersilakan menjawab pertanyaan ini. Apakah saudara berdua sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan kepada orang yang hidup dalam perkawinan? Bagaimana jawab Anda berdua? Kami bersedia. Baik, jawaban Anda berdua tidak hanya kami dengar, tetapi yang lebih penting Tuhan mendengarnya. Kita akan bersama menyaksikan mereka untuk masing-masing mengucapkan janji nikah satu bagi yang lain. Oleh karena itu Anda berdua dipersilakan saling berhadapan dan berjabat tangan. Sekarang dipersilakan dimulai dari saudara Fradira terlebih dahulu. Di hadapan Tuhan Allah dan Jemaat Kristus, di sini saya, Fradira Wigata Perwira Pranantia, dengan penuh kasih dan syukur menerima Afra Alfera Askia Fitra sebagai istri saya karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya, serta setia kepadanya baik dalam suka maupun duka, dengan memenuhi kewajiban saya sebagai suami yang baik dan takut akan Allah. Saya dan istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah, serta memelihara kekudusan hidup dengan mematuhi firman-Nya. Baik, sekarang yang berikutnya saudara Afra mengucapkan janjinya. Di hadapan Tuhan Allah dan Jemaat Kristus, di sini saya, Afra Alfera Askia Fitra, dengan penuh kasih dan syukur menerima Fradira Wigata Perwira Pranantia sebagai suami saya karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya, serta setia kepadanya baik dalam suka maupun duka, dengan memenuhi kewajiban saya sebagai istri yang baik dan takut akan Allah. Saya dan suami saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah serta memelihara kekudusan hidup dengan mematuhi firman-Nya. Tuhan menolong dan memampukan saudara berdua memenuhi janji nikah saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, saya teguhkan nikahmu dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kita akan menyaksikan pemasangan cincin pernikahan. Saudara Fradira Wigata Perwira Pranantia, cincin ini adalah lambang cinta dan kasihmu kepada saudara Afra Alfera Askia Fitra. Oleh karena itu, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanannya. Dan sebelumnya, ucapkan sesuatu untuknya. Afra Alfera Askia Fitra, cincin mulia ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku.
Sekarang Saudara Afra Vera Askia Fitra. Cincin ini adalah lambang cinta dan kasihmu kepada Saudara Fradira Wigata Perwira Pranantia. Oleh karena itu, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanannya, dan sebelumnya ucapkan sesuatu untuknya. Fradira Wigata Perwira Pranantia, cincin mulia ini saya berikan kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari keluarga wilayah Ringinawe dengan judul Cincin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita akan memasuki pemberkatan pernikahan. Oleh karena itu, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan pengantin untuk cengkeng. Kita akan sambut dengan pujian dari Mazmur 134 bait 2 dan 3. Oh
telah memanggil kalian berdua, Saudara Fradira Wigata Perwira Pranantia dan Saudari Afra Vera Askia Fitra, memasuki pernikahan kudus ini. Allah telah menyatukan saudara berdua dalam kasih, memenuhi saudara berdua dengan kasih karunia-Nya, memberkati saudara berdua supaya hidup bahagia dalam iman, kasih dan kesetiaan, serta melestarikan hidup rumah tangga saudara berdua sampai selama-lamanya dalam persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara jemaat dipersilakan duduk kembali. Mempelai berdua akan mempersembahkan pujiannya. Cek. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Baik, terima kasih. Sedikit pujian dari kami berdua. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan menyaksikan penandatanganan akte nikah catatan sipil. Oleh karena itu dipersilakan para pihak yang terkait, kedua pengantin, maksud saya pasangan pengantin ini, kedua orang tua mereka dan kedua saksi dipersilakan maju ke depan.
diisi. Baik. Nama lengkap ya? Enggak. Ya, ini nama mempelai. Iya. Urutannya, kira nomor berapa? Nomor 3. Ya. 3 gitu aja. Mbak Afra nomor 2 ya. Nomor HP, email. Ya, email. Yang besar nggak apa-apa. Sama ya Pak ya? Tanda tangan ya. Kayak ini aja. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan.
Mereka sudah meniup 2 lilin, artinya 2 pribadi sudah menjadi satu dengan menyalakan lilin yang besar. Kita sekarang menyaksikan mempelai sungkem kepada orang tua diiringi kor wilayah Ringenawe, doa seorang anak. Pengantin akan mengucapkan sesuatu terlebih dahulu. Kau sebut namaku
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 3. Gembala baik tersuling dan berdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di alam maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa, doa penyerahan keluarga baru ini kepada Tuhan, agar Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pada siang ini Tuhan, anak-anak-Mu yang terkasih, Fradira Wigata Perwira Pranantia dan Afra Vera Askia Fitra, mereka telah berjanji di hadapan-Mu dan jemaat di sini bahwasanya mereka akan hidup berumah tangga dengan Tuhan Yesus sebagai nahkodanya, untuk mereka berlayar mengarungi bahtera rumah tangga mereka. Tuhan Yesus tolong mereka, berkati mereka, sehingga mereka dapat melewati masa-masa sulit dan mereka dapat berlayar menyeberangi lautan dunia ini dengan bahteranya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber cinta kasih sejati. Amin. Kita tanggapi dengan pujian dari PKJ 289 bait 1 dan 4. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini Mas Pradira dan Mbak Afra telah resmi menjadi pasangan suami istri. Maka kita perlu mengucap syukur yang kita wujudkan dalam persembahan. Sebagai dasar persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari Mazmur 89 ayat 2, 3, dan 6 yang demikian. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Sebab itu, langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu. Ya Tuhan, bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Mari kita pujikan PKJ 146, bait yang pertama terlebih dahulu. Setelah itu kita maju untuk memasukkan persembahan di kotak yang telah disediakan, diawali oleh Mas Pradira dan Mbak Afra. Dilanjutkan oleh kedua orang tua mempelai, dan setelah itu seluruh jemaat. Dan setelah selesainya persembahan, kita pujikan bait yang kedua, bawa persembahanmu. Janganlah jemu, bawa
cinta-Mu, bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk berdiri. Kita haturkan persembahan melalui doa saya hantarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan, sehingga ibadah pemberkatan dan peneguhan pernikahan atas diri Mas Fradira dan Mbak Afra telah berlangsung dengan baik, dan saat ini mereka telah berdua telah menjadi pasangan suami istri. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mohon kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan syukur. Kiranya Tuhan sucikan sehingga masuk dalam perbendaharaan gereja dengan baik. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pemberkatan dan meneguhan pernikahan ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati damai dan sejahtera untuk kami semua. Ampuni atas segala kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Dan tetap berdiri. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perbarui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri dengan berkat di akhir ibadah ini. Hayatilah hidup rumah tanggamu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kenakanlah kesetiaan dan hiduplah takut akan Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kita akhiri ibadah ini dengan pujian penutup Kidung Jemaat 318, bait yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Silakan duduk kembali.
tempatnya sebagai sodom di dalam Pradira dan Pak Afra karena tertulis dalam Alkitab bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi juga dari firman. Semoga Tuhan memberkati pernikahan dan rumah tangga Mas Pradira dan Afra senantiasa hadirkan Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Saudara, yang terhormat Bapak Ibu orang tua dari mempelai, yang kami kasihi dan kami hormati, mempelai berdua dan juga keluarga serta jemaat yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Bapa kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pada hari ini ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Mas Pradira dan Mbak Afra telah terlaksana dengan baik dan penuh hikmat. Setelah melalui rangkaian ibadah kudus, pengajaran firman serta doa pemberkatan, maka dengan ini kami menyerahkan kembali putra dan putri Bapak Ibu, Mas Pradira dan Mbak Afra yang telah dipersatukan dalam ikatan pernikahan kudus di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kami mohon kiranya Ibu Bapak berkenan untuk menerima kembali kedua mempelai sebagai keluarga baru, untuk terus dibimbing, didoakan, dan dikuatkan dalam menapaki bahtera kehidupan rumah tangga, agar senantiasa hidup dalam kasih, kesetiaan, dan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati keluarga ini, memelihara pernikahan mereka, serta menjadi rumah tangga mereka menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan sesama. Akhirnya, jika kami selaku majelis dalam melayani ibadah pemberkatan dan peneguhan pernikahan atas diri Mas Pradira dan Mbak Afra ada kekurangannya, izinkan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian penyerahan kami, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, saya mewakili orang tua dari Diga dan Afra dan atas nama keluarga mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis GKJ Salatiga Selatan, kemudian kepada Bapak Pendeta Prasetyawan Kusworo yang saya hormati, kemudian kepada Bapak dan Ibu yang hadir dalam pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Di samping itu juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan dari tim keindahan atau dekorasi, kemudian tim organis, singer maupun solis, serta petugas multimedia,
serta wedding organisir, para saksi yang telah mensukseskan untuk pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar dari Bapak Ade Hamidin dan Ibu Epi Suryatin bersama rombongan keluarga. Kemudian kepada keluarga besar juga kami ucapkan kepada keluarga Asmawi Nangun yang telah hadir pada hari ini, dan tak lupa juga kepada keluarga Wiryo Sudono yang dari Salatiga yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian pada Bapak dan Ibu pengisi acara dari kelompok KUR wilayah Ringenawe yang telah tadi menyampaikan kurnya pada hari ini. Tak lupa juga kepada adik-adik VBC dari SMA 1 Salatiga yang telah tampil tadi. Dan singkatnya kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah melayani, membantu, dan mendoakan dan hadir pada pernikahan kudus anak kami Pradira Wigata Pranantia dengan Afra Alvera Askila Fitra. Kiranya Tuhan Yesus Maha Pengasih senantiasa memberikan berkat dan kasih yang melimpah kepada Bapak dan Ibu saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kami mengucapkan rasa syukur, bahagia, dan bangga atas pernikahan putra kami. Bangga karena kami telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk mengantarkan putra kami, Pradira, membentuk suatu keluarga baru yang bahagia dan diberkati Tuhan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, untuk Ananda Afra, kami sekeluarga akan menerima dengan sukacita. Afra sudah menjadi keluarga besar dari keluarga Rudi Pranoto. Ya. Semoga Afra dapat menyelesaikan, menerima, dan menyayangi orang tua, kakak dan adik-adik dari Diga, serta saudara-saudara dari Diga, seperti Afra yang telah diberikan kepada keluarga Afra sendiri. Jadi kita sudah anggap sebagai keluarga besar untuk keluarga Rudi Pranoto. Kami sekeluarga akan selalu mendoakan untuk kebahagiaan dan kesuksesan kalian berdua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ade Hamidin dan Ibu Epi Suryatin yang telah menjadikan putra kami, Diga, menjadi keluarga besar dari Bapak dan Ibu sekalian. Kami berharap pernikahan ini tidak hanya mempersatukan antar mereka berdua, tapi mempersatukan keluarga besar dari Rudi Pranoto dan keluarga besar dari Bapak Hade Hamidin maupun Ibu Epi Suryatin. Sehingga harapan membawa kebahagiaan dan berkat yang melimpah untuk kita semua. Khusus untuk Diga dan Afra, dalam kehidupan rumah tangga, nanti bukanlah hidup tanpa persoalan, ya. Seperti tadi yang disampaikan sama Pak Pendeta, pasti banyak persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam rumah tangga. Dari persoalan tersebut, kita akan dibentuk sebagai pribadi yang dewasa, yang mampu mengatasi berbagai persoalan dengan baik. Ya. Untuk itu harus ada saling percaya, ya, saling cinta kasih satu dengan yang lain. Seperti Tuhan Yesus telah mengajarkan dan meneladani kasih pada kita semua. Sehingga terbentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Jadi diharapkan seperti yang tadi sampaikan supaya bahagia sampai maut yang memisahkan kita, ya. Kemudian
diharapkan juga dapat diberikan juga kepada sesama dengan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Dan terlebih dalam keluarga ini harus ada kerinduan untuk melayani dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kepada seluruh hadirin yang berbahagia, kami mohon doa restu untuk Fradira dan Afra dalam menciptakan kehidupan rumah tangga kelak, kiranya dapat membentuk rumah tangga seturut dengan kehendak Allah, yaitu saling mengasihi, menghormati, dan melakukan firman Tuhan, sehingga bahtera rumah tangga akan sampai pada satu tujuan yang indah dan bahagia. Demikianlah kata sambutan dari kami yang mewakili keluarga kedua mempelai. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan kami sekeluarga selama proses berlangsungnya acara dari awal hingga akhir kegiatan ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.